Gus. Monggo. Nggih. Niki ada beberapa hal yang badhe kula letaken teman Gus Nizam niku. Monggo. Kita ini kan sebetulnya masyarakat Indonesia Ya. yang memang diciptakan oleh Allah itu berbeda dalam suku, berbeda dalam baju, dan juga berbeda dalam saku. Ketiga perbedaan ini sebetulnya dalam rangka memperkuat masyarakat Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Ya. Dan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah kepada Indonesia ini sebetulnya bukan hanya karena jerih payah dan kekuatan fisik masyarakat Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke itu. Nah, ternyata beberapa ahli sejarah itu mengatakan yang berhak menjadi pahlawan itu justru orang-orang yang berkecimpung di dunia spiritual. Iya. Katanya itu jero iku luweh wani timbangane njaba. Iya. Jero itu luweh gede timbangane njaba. Jero iku luweh wani timbangane njaba. Nah, ini perlu disimak dan dijelaskan bagaimana sebetulnya konsep kemerdekaan dalam diri dan kemerdekaan berbangsa niki, Gus. Iya. Keduanya sama-sama hadza min fadli rabbi. Ini kemerdekaan jiwa dan ini luar diri kemerdekaan bangsa yang akhirnya menjadi negara. Keduanya min fadli rabbina. Anugerah atau hadiah dari Tuhan kita yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Artinya bukan nggak boleh GR. Kita tidak boleh terlalu GR. Sesungguhnya bukan atas jerih payah kita yang berjibaku dan sebagainya dan seterusnya. Namun juga tidak mengesampingkan itu. Ini kalau kacamata hakikatnya fadl dan rahmat. Fadl itu ya anugerah atau muhibah. Rahmat itu karena dikasihani. Allah kasihan dengan kita rakyat Indonesia yang 300 tahun dijajah oleh Belanda. Karena kalau hitungan logika nggak masuk, nggak ketemu bambu runcing versus meriam dan ya sampai kapanpun berapapun ininya ya. Tapi segala sesuatu yang terjadi ini harus dikaitkan dengan pelaku sejati, yaitu Allah. La fa'ila illallah. Maka benar sekali di Undang-Undang Dasar berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Iya. Berkat anugerah Allah Indonesia merdeka di tahun 45, di mana kemudian tokoh-tokoh kita khususnya yang spiritualis, agamawan waktu itu menyadari sepenuhnya bahwa kita harus bersatu dalam merayakan atau mensyukuri kemerdekaan yang telah diberikan Allah itu. Itu semua sejarah itu memang mencoba untuk dilogikakan. Kalau dilihat dari langit akan jelas bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu rahmat dan fadl dari Allah Subhanahu wa taala atas
kesabaran dan ketabahan nenek moyang kita dahulu itu. Nanti sababiahnya Hiroshima Nagasaki dibombardir sehingga tentara Jepang terpaksa ditarik, dan itulah saatnya memproklamirkan kemerdekaan. Gus, Inggris berapa kali dijajah? 3 kali secara dari Belanda, Jepang, Inggris. Sebelum Belanda itu ada Portugis, Portugis, Belanda, Jepang, Inggris. Inggris sekutu itu setelah 45 atau sebelumnya juga, kemudian setelah 45 datang lagi. Iya. Cuman nggih. Gus niku tapi ada beberapa hal yang disampaikan oleh kaum orientalis itu justru bertentangan dengan apa yang sejarawan dikatakan itu, Gus. Iya. Karena orang orientalis itu mengatakan lamanya terjajah orang Indonesia itu Iya. karena sifat baiknya orang Indonesia. Sabar, Bukan sifat sopan, baiknya, sifat santun, nerimo, terlalu baiknya. ridho, Terlalu baik. Iya. Kapien, bukan sifat api. kapien. Sifat kapiennya. Apa bedanya api dan kapien? Ya punjul. Kapien itu fudul, punjul, berlebihan, Dan itu konotasinya buruk ya. menjadi buruk. apa bisa dikaitkan mungkin dari sisi kesadaran para tokoh kita yang memperjuangkan kemerdekaan itu belajar dari sejarah Perang Badar, karena kalau dibandingkan tadi sudah disampaikan bahwa seberapa hebat orang memegang bambu runcing terus bisa mengalahkan meriam dan lain sebagainya itu. Iya. Nah ini kalau dibandingkan dengan 300 Ahlul Badar melawan. itu tidak sebanding jumlah dan persenjataan. Ya karena hitungan itulah kemudian jelas sekali bahwa itu berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Ya kan bambu runcing melawan senpi canggih. Ya ini kan kok bisa menang ini? Enggak. Logika enggak masuk. Bentar, Gus, niki yang memojokkan tadi loh, Gus. Karena kesabaran. Iya. Kapien inilah yang Iya. katanya itu orang orientalis itu, ya mesti ae wong Indonesia itu seneng sejak wong memang wong iku kesabaran, Ini kesabaran. neriman Iya. dan sebagainya. Ini justru memperlambat kemerdekaan. Napa? Iya. Ya memang belum pengalaman atau ya belum pengalaman rakyat kita dulu itu. Sementara Belanda, Inggris adalah negara yang sudah maju, yang lebih berpengalaman dalam menyusun peradaban kehidupan di suatu negeri negara. Di sudut pandang kami yang melihatnya, jadi karena tidak berpengalaman justru bisa jadi malah karena nawaitunya benar dan sebagainya, sebagaimana Ahlul Badar itu kan begitu kan. Sehingga terus kemudian dimenangkan oleh Allah. Oh bukan, Kan begitu. kalau Ahlul Barangkali dari Badar masyarakatnya kesadaran beragama, kesadaran tokoh-tokoh. kalau dikiaskan seperti Ahlul Badar mungkin 30 tahun saja, tidak sampai 300. 30 tahun. Kemudian Allah merahmatinya, kemudian memerdekakan. Karena sebelumnya itu belum berkesadaran, itu baru setelah tahun 2019-28 Iya. itu setelah Sumpah Pemuda berkesadaran seperti kesadaran. Iya. Lalu 300 tahun itu karena kesabaran, kapien, dan an yang lain. meletakkan keterlalu baikan itu bagaimana, Gus? Artinya kalau kita harus meminta Iya. sesuatu, meminta kemerdekaan ya waktu itu, letaknya hal-hal yang baik itu sebaiknya di mana dalam perjuangan? Ya, harus tahu hudud, harus tahu batasan-batasan. Minta merdeka sampai nangis getih
Tapi kalau kesabaran atau kabian, kengalan, ya nggak akan merdeka selamanya. Harus tahu tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrid, tidak boleh berlebihan, tidak boleh berkekurangan. Harus pas. Allah menunggu pasnya kita, baru yang kita minta itu diberikan. Karena kalau diberikan sebelum pas, ini madorot. Madorot bagi kita hamba yang menerima ini akan madorot. Meskipun baik. Meskipun baik. Contohnya anak saya yang masih SMP, saya kasih uang 100 juta. Ini yang hemat bla 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 bla. Tapi karena masih anak-anak, masih belum dewasa, nggak sampai sebulan habis. Harusnya diberi pas, karena belum bisa memanage. Ya diberi 3 juta atau 1 juta, sesuai kebutuhan. Ya ini kan kalau diberi lebih, ini yang menerima ini belum bisa mengepaskan, ya ini madarat nantinya. Tadi itu ada sesuai kebutuhan. Wong niku riyen pun butuh ya Gus. Butuh merdeka atau sesuai dengan kesiapan mental atau ya termasuk itu yang dimaksud. Kesiapan orang Indonesia itu. Dan kesadaran bersosial. Kemudian aneka suku bangsa ini, kesadaran untuk bersatu dan sebagainya. Ini kan butuh waktu yang memang tidak sebentar. Baru setelah Sumpah Pemuda tahun 28, dari tahun 28 ke 45, ini berapa tahun nih? 17. Nah, di sini kalau diistilahkan tahun 2008 ini Ahlu Badr masuk. Berapa tahun? 28 ke 17. Ya. Artinya kesadaran bersemangat seperti Ahlul Badr itu baru muncul terakhir-terakhir. Tahun 28 itu 1928 itu. Adakah itu? Sumpah Pemuda di mana semua ras dan suku berkumpul, tidak membawa agama, bukan atas nama agama masing-masing apa enggak, tapi atas nama bangsa Indonesia. Tanah air satu, tanah air berbangsa satu, bangsa Indonesia berbahasa satu. Nah ini tauhid, ya ini kesiapan untuk diberikan kemerdekaan ini sudah tampak, mulai tampak. Di samping sebelumnya di tahun 1908 itu kan ada kebangkitan nasional. Jadi mulai ada tahun kebangkitan nasional. 1908. Kebangkitan nasional. Iya. Bibit-bibitnya baru muncul baru di tuntutan kemerdekaan itu kan sesuatu yang secara hitungan matematis membutuhkan jihad, kan begitu? Betul. Kan jihad. Serentang waktu yang sekian panjang itu beldosnya adalah di kisaran 45 itu. Ya. Nah, jihad yang untuk menuntut kemerdekaan ini sedemikian panjangnya itu, apakah ada pemicu-pemicu tertentu yang sehingga baru bisa 300 tahun baru muncul kesadaran untuk itu? Iya, pemicu-pemicu tertentu itu yang ditunggu oleh Allah, yaitu poin-poin keseriusan, poin-poin sidak kalau bahasa kitab tasawufnya. Ada keterkaitan dengan karakter masing-masing pribadi bangsa itu. Betul. Syarat untuk menerima permohonan itu ikhlas dan sidak. Ikhlas itu bedanya ikhlas dengan sidak itu, kalau ikhlas itu yukhtasu binafil isyrak. Kalau sidak yukhtasu binafil nifaq. Al-ikhlasu mukhtasun binafi sifatil isyrak. Ikhlas itu sifat yang khusus menafikan sifat-sifat menyekutukan Allah. Kalau sodik sifatnya sidak, bahasa Jawanya teman,
itu mukhtasun binafi sifatin nifaq. Nah, dua syarat ini yang ditunggu oleh Allah pada semua rakyat, semua bangsa Indonesia waktu itu, dalam hal ini diwakili tokoh-tokoh, tokoh agama, tokoh adat, tokoh suku, pokoknya tokoh-tokoh wakil dari mereka, kelompok-kelompok mereka itu, setelah dinilai ikhlas dan sidak, mereka semua tidak ego, masing-masing egonya sudah enggak, tapi kita enggak ada yang aku. Nah, ya ini sesungguhnya sudah ditunggu-tunggu itu. Nah, ini baru manfaat ini nanti. Merdeka diberikan ini baru manfaat. Saya teringat itu. Berarti ini ada korelasi kalau dengan munculnya tokoh, ya, satu tokoh muda usia 23 tahun di film dokumenter itu Jenderal Sudirman katakan. Ya. Itu muncul sosok yang tidak punya cacat politik sebagaimana tokoh-tokoh besar sebelumnya. Terus dia memimpin memakai cara-cara khusus yang dikenal dengan gerilya. Yang itu sampai menjadi kajian diambil oleh Vietcong itu Korea itu mengadopsi dari cara yang dipola oleh Jenderal Sudirman. Yang apakah memang orang-orang tertentu memang yang punya kesadaran ini kelompok khusus bagaimana Jenderal Sudirman itu sehingga munculnya gerakan-gerakan kemerdekaan yang lebih nyata ini? Ya banyak yang siri-siri begitu itu yang merayu Tuhan. Yang membuat ayat Tuhan itu memperhatikan. Kalau di amal ibadah, amal soleh ya amal siri itu jauh lebih utama daripada amal jahar. Karena lebih dekat ke ikhlas daripada riya dan sebagainya. Seperti perang Badar yang disampaikan Kang Wahab tadi itu kan kalau digabungkan dengan penjelasan Gus tadi di Sampinpas sama Sidem itu kan habis perang Badar umat Islam menang 313 melawan 12.000 menang, itu kan mereka akhirnya perebutan minta ghanimah jarahan. Ya. Lantas di situ merasa saya yang paling banyak membunuh orang kufar. Ya. Di situ Allah berfirman, ya wama romaita id romaita walakin romaitu. Ya. Tidaklah yang memanah itu kalian, tetapi yang memanah hakikatnya adalah aku. Ya. Dari sini berarti habis perang Badar ini belum ikhlas mereka umat Rasul ketika itu. Tapi tetap fadl Allah, rahmat Allah sehingga dimenangkan karena ada kekasihnya Rasul itu. Ya, memenangkannya itu karena melihat satu orang waktu itu. Iya. Bukan kelompok. Nah itu kalau digabungkan dengan Sumpah Pemuda lahirnya 28 baru merdekanya 45. Itu mungkin ketika itu umat Rasulullah belum merdeka secara batiniah, mungkin masih terjajah batinnya. Secara raga merdeka. Ya. Apakah itu yang harus kita kita kejar, kita raih agar kita benar-benar merdeka batinnya dulu, baru merdeka raga sesuai dengan yang disampaikan oleh Wali W.R. Supratman itu. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya untuk Indonesia itu. Iya, Allah tidak akan memenangkan siapapun, baik individu maupun kelompok, jika dinilai oleh Allah belum ikhlas. Belum ikhlas itu masih syirik, masih menyekutukan selain Allah. Jauh karena setelah ikhlas sidak itu setelah sempurnanya ikhlas. Kalau ikhlas belum sempurna ya belum sidak. Kalau sidak itu bersih dari nifak, dari munafik, dari kepalsuan, kemunafikan, dari pura-pura, dari jerone menjebone gak podo.
Karena nggak kuat akan menerima anugerah ini, nggak kuat kalau belum ikhlas dan situ. Seperti gambaran anak kecil tadi. Iya, nggak kuat. Nggak kuat menerima anugerah, karunia, rahmat, ini nggak akan kuat. Yang kami tangkap, Gus, tidak akan merdeka jika tidak ada penjajahan. Iya, namanya merdeka itu dari penjajah. Nah, kalau ke pribadi, lawai gak mau dijajah, gak merdeka. Ya selamanya nggak akan merdeka. Iya sih, kalau logikanya benar. Terus Ya, nggak akan merdeka. dijajah dari apa? Terus Jenderal Sudirman, contohnya Cak Hanan itu, terus perang, barang niku darah dan nyawa itu kalau dalam diri, terus ono pengumuman merdeka Pak Karno itunya, kalau dimasukkan dalam diri terus pundi, Gus? Iya, kata-kata merdeka semua tahu itu pasti dari belenggu penjajah, dari tekanan, himpitan, intimidasi, ancaman, wedenan, wis pokoknya DST. Kemudian makanya merdeka atau mati pilihannya. Tidak akan merdeka kalau tidak siap mati. Yang saya bingung itu Kalau takut begini. mati, tidak akan merdeka. Yang takut mati tidak akan merdeka. Berani berhadapan dengan penjajah. Iya. Karena ada beberapa prinsip tadi yang jangan sampaikan, mulai dari ikhlas dan sidq. Di kesempatan lain, jenengan pernah menyampaikan bahwa keberhasilan suatu kelompok, keberhasilan meraih sebuah cita-cita, harapan dan lain sebagainya, itu tidak akan mungkin berhasil jika belum muncul tokoh pemersatu. Iya. Nah, dari sinilah maka kenapa Indonesia dijajah sekian lama 300 tahun. Sudah lahir kelompok-kelompok pemersatu, tapi sekupnya hanya kedaerahan. Betul. Nah, baru mulai 1908 ada Hari Kebangkitan Nasional, kemudian sampai dilanjutkan ke Sumpah Pemuda. Nah, ini baru ada tokoh pemersatu. Iya, memang. Dari sini maka ikhlas, sidq, jauh dari kesyirikan, kemusyrikan dan seterusnya tadi. Bagaimana agar masing-masing kita dari pribadi kita ini juga jiwa kita ini merdeka, yang kemudian mengantarkan ke kemerdekaan raga, ini di masing-masing ini jiwanya harus ada pemersatunya. Iya. Nah, itu seperti apa itu? Atau di luar diri atau yang ada di dalam diri atau bagaimana? Pemersatu dalam diri adalah kalbu. Dan ini aslinya suci. Sifatnya samawi. Ngelangit, tertarik ke atas saja. Ke kebenaran, kebaikan yang murni tulus saja. Namun banyak yang mempengaruhi kemudian menjadi kotor. Nah, dia tidak bisa menjadi pemersatu kalau belum bersih. Dia ingin menyatukan semua anggota tubuh, berikut elemen atom. Iya, ini. Namun nggak berdaya atau nggak mampu karena masih kotor. Harus dibersihkan dulu, harus sofa dulu, baru dia sah memimpin dan mempersatukan, kemudian berdaya, punya kekuatan untuk itu. Berarti bisa disimpulkan kemerdekaan seseorang itu terletak pada sofaul qalbinya. Iya. Kalau cuci pakaian saya tahu caranya, Gus. Untuk bisa sofa bersih. Tapi kalau yang kotoran-kotoran semacam tadi itu Ya sama atau mirip, serupa. digobrol dengan apa, mesin cucinya apa gitu. Diputer-puter atau apa. Ya, alat cuci namanya sabun. Sabunnya ini zikrullah. Cuma saya nih kok merasa sebenarnya kangen pada kondisi
sebelum kemerdekaan. Ya. Karena kok ketika orang dihadapkan pada perang itu kan spiritnya tinggi. Posisinya. Tidak berada dalam posisi nyaman nih Mbak ya. Kalau setelah Merdeka. merdeka kan spiritnya turun nih. Iya jauh. Gitu. Nah, makanya atau mungkin tidak ada kesadaran bahwa sebenarnya perang itu setiap kali sebenarnya ada. Iya. Supaya bertahan spiritnya itu tadi ya. Gitu. Nah itu yang tadi disampaikan oleh saudara kita Cak Zen tadi itu. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak merasa dia atau terjajah? Ya selamanya tidak akan merdeka. Oh merdeka itu perangan ya. Dan harus berani mati. Kemudian siap mati, rela mati. Tiba kok gak mati, ya kok merdeka. Berarti di setiap Milih mati. Sesungguhnya cuma nggak boleh bunuh diri, maksudnya itu, maksudnya memilih mati. Mempertahankan spiritnya tadi itu. Secara umum sebelum Iya. mati itu sakit, Bos. Ya pastilah. Berarti yang nggak merasa tadi itu yang nggak punya spirit itu tadi. Nun sewu. Ya mati. Sajane kula yakin hati masing-masing orang itu baik. Cuma sikil sing gak gelem budal. Ya itu. Itu obatnya terus pun. Karepe awak dhewe iku ngene-ngene ta. Apa itu ya istighfar dan hauqalah. La haula wala Mohon quwwata ampun illa dan billahil menghilangkan, melenyapkan Daya. kekuatan dan daya manusiawinya. Gus. Alias menyertakan Tuhan di setiap aktivitasnya. Tidak boleh Tuhan tidak disertakan, tidak dikaitkan, tidak ditaklukkan, nggak boleh. Saya menangkap yang dari Mbak Eti tadi, Gus. Apa bisa seperti ini? Jadi karakter orang itu ada 3. Yang pertama, dia memilih enak, dan ini pasti suatu saat tidak enak. Berarti ini kondisi merdeka, kemudian akhirnya tidak merdeka. Bukan, belum merdeka. Kemudian Itu. ada kondisi orang lebih memilih tidak enak. Ini lebih memilih berjajah tadi, kemudian baru enaknya di merdeka. Nah, ini yang pas itu bagaimana? Merdeka terus atau terjajah terus ini? Gus? Yo. Enak terus apa gak enak terus? Atau Bukan. enak gak enak atau gimana? Bukan. Enak karu ya. Enak itu enak yang hakiki, yang serba asli, hakiki, murni itu selalu dari tidak enak. Berjajah dulu. Iya, kalau enak itu dari enak itu enak-enakan, Iya. bukan enak tenanan. Berarti setiap kita merdeka dari perang kecil harus merasa ada jajahan yang lebih besar. Terus seperti itu. Terus setiap masa setelah merdeka Maksudnya ada penjajahan yang lebih besar. enake dikubur ku lek gatel. Bisa ayat kauniyah itu bisa kita jadikan acuan bahwa Indonesia merdeka ini dari penjajahan empat negara, Portugis. 4 bangsa, Portugis, Belanda, Jepang, Inggris. Di dalam diri kita nih ada Portugis dalam diri, ada Belanda dalam diri, ada Jepang, ada Inggris, dan ada merah putih di dalam diri kita ini. Tapi cek kependem. Berarti harusnya bisa bahasa Inggris dong kita. Nah, mestinya. Gus, ini ingkang pawon Kang niku lho. Irfani, yang 4 Inggris Belanda dalam diri kita dereng niku. Tapi saya kira ndolek enak dhisik iki. Enggak enak dhisik mawon terus niki. Lah merdeka niku lak terus Kang Wahab niku kan saat 1908 ada embrio kebangkitan. Ya. Terus 1928 ada embrio ukhuwah watoniyah. Ya. Lah ini sebetulnya itu dipicu oleh penggiat agama murni. Iya. Seperti 1912 Pasti. munculnya Muhammadiyah. Ya, 1926 munculnya. Loh ini ternyata NU. yang munculnya NU itu ternyata ini yang membuat adanya ukhuwah watoniyah didasari oleh ukhuwah Islamiyah hingga muncul ukhuwah basyariyah wa kholqiyah itu. Itu selalu begitu. Hanya saja yang begitu-begitu itu off the record.
Oh, Iya. off the record itu apa, Gus? Oh, apa off the record itu? Off itu mati, record itu Rekaman. Tidak di. Berarti rekamannya di mata ini. Ada tirainya. Mari Konsep itu direkam diketahui. dibuang. Iya, karena mereka yang murni-murni itu ya ikhlas itu ya. Ya. Ya tanpa tanda Tokoh-tokohnya di jasa, belakang tanpa iya. Panggungnya. Iya, selalu itu. Kopinya masih banyak ta? Ya, Oke, ini. kopi nyariin. Amin. Niku wow, itu tadi Gus. Artinya merdeka itu harus dijajah itu ada musuhnya. Yang musuh 4 Belanda, Inggris dalam diri Ya, itu, kemudian kapan-kapan cara aja. melawan. Nah, ya, Kapan-kapan mau Rin itu unjukin itu kopi ini. Oh, ya.